Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati afdala ayyamil usbu' wa ja'ala fihi sa'atad du'a'i fiha mujabun wa masmu' wa khassahu bi khasa'isa liya'rifan nasu qadrahul marfu' fayakumu bihi 'alal wajhil masyru' Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mubidul ajnadi wal jumu' wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh atqa abidin wa ahda matbu' Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin fit ta'ati wal khudu' amma ba'd faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasyiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Ittihad yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan, kita bisa hadir berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, kita mendapat dua kemuliaan pada hari ini. Kemuliaan pertama, kita berada di masjid. Kemuliaan kedua, kita berada di hari Jumat. Ini dua-duanya suatu kemuliaan di dalam agama Islam, bahkan diagungkan. Berada di masjid adalah tempat yang paling mulia dari seluruh tempat di muka bumi, termasuk anggaplah rumah kita bagus dan mewah, tetap masih lebih mulia di masjid, bahkan dibandingkan hotel berbintang 5. Bahkan sekalipun istana raja atau presiden, tetap masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khairul biqa masajiduha, sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Kemudian di samping kemuliaan kita berada di masjid, yaitu kemuliaan kita berada di hari Jumat. Saudara, hari Jumat orang julukin Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari dalam satu minggu. Ada suatu hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Artinya sebaik-baiknya hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Walhasil kita merasa senang, kita merasa gembira karena mendapat dua kemuliaan. Kemuliaan berada di masjid dan kemuliaan berada di hari Jumat. Hadirin saudara-saudara, hari Jumat kita mesti melaksanakan sholat Jumat. Bahkan bukan saja kita yang melaksanakan sholat Jumat, seluruh anggota keluarga kita, khususnya laki-laki, kita perintahkan untuk mereka datang ke masjid, termasuk anak-anak kita, karena memang membimbing anak-anak sedini mungkin, membimbing anak-anak memang dari kecil. Ada firman Allah yang berbunyi, ku ampusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu dan ahli kamu dari neraka. Artinya kita diperintahkan oleh Allah
supaya diri kita pelihara dari neraka. Anak-anak kita juga demikian. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Sudah tentu dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, agar mereka tahu perintah, agar mereka tahu larangan, sudah tentu mesti dididik, mesti dibimbing dan dibiasakan. Maka ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Imam Ali, ketika mentafsirkan ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara, beliau berkata, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka ilmu dan didiklah mereka. Begitu saudara-saudara, menjaga dan memelihara keluarga dari neraka, mereka diajarkan agama. Karena kalau mereka mengerti agama, maka mereka akan cinta dengan agama. Nanti pada gilirannya mereka bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi anak-anak kita bukan saja disuruh, tapi juga diajarkan dalam arti ilmu-ilmunya. Mungkin kalau menyuruh saja mudah ya, tapi saudara-saudara kadang-kadang yang berat mengajarkan ilmu kepada mereka, pengetahuan agama. Nah, ini tanggung jawab kita semuanya. Hadirin, saya perhatikan hampir di setiap masjid, khususnya kalau di hari Jumat, itu anak-anak berisik dan membuat kegaduhan. Ini tidak layak dengan kemuliaan masjid. Kalau tadi saya katakan masjid tempat yang paling mulia, maka dari itu agama memelihara masjid ini. Di antaranya nggak boleh saudara-saudara kita buat kegaduhan, lebih-lebih kegaduhan seperti di pasar. Kalau di pasar wajar hiruk pikuk, orang menjajakan barang-barangnya begitu, ya, dengan suara-suara yang nyaring, itu di pasar wajar. Tapi kalau di masjid orang berisik, ini saudara-saudara hal yang nggak wajar. Nah, ini yang kita lihat anak-anak kita. Maka dari itu mesti kita ini sebagai bapak atau sebagai ibu mengingatkan anak-anak kita. Kalau hari Jumat mereka pergi ke masjid, sebelumnya kita beritahu, nah nanti kalau di masjid jangan berisik. Begitu saudara-saudara. Itu setiap Jumat, bahkan setiap hari. Kadang-kadang saya perhatikan kalau sholat maghrib begitu, anak-anak ramai, ya bagus. Tapi saudara-saudara mereka bikin gaduh. Jadi kegaduhan itu yang kita buang. Kalau mereka ke masjid silahkan, bahkan itu salah satu membimbing mereka. Memang sih yang bagus membimbing anak ke masjid bila mana umurnya sudah 7 tahun. Karena kalau umur 7 tahun, ya seandainya diberitahu dia mengerti. Kalau di bawah itu, mungkin mereka sulit untuk mengerti perintah atau larangan. Maka ada hadis mengatakan, yaitu muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kamu untuk sholat umur 7 tahun. Umur 7 tahun, kenapa umur 7 tahun? Karena umur 7 tahun itu dalam bahasa agama sinnu tamyiz, umur seseorang sudah mulai mandiri. Maka disitulah saudara-saudara mereka ditekankan. Kalau yang di bawah umur 7 tahun, apalagi yang 3-4 tahun, itu sulit. Boleh jadi kita lagi sholat, ini masjid, ini musola, diubek saudara-saudara oleh mereka. Akibatnya nggak ada kekhusyuan. Walaupun diberitahu, karena anak kecil, yang mungkin digolongkan anak balita, saudara-saudara. Itu nggak layak diajak ke masjid. Karena membuat kegaduhan, nanti mengganggu orang-orang yang sholat, baik sholat Jumat atau sholat 5 waktu. Dia berbuat apa saja ketika kita lagi sholat, gerakan-gerakannya yang aneh-aneh, suaranya yang tinggi, ini sangat mengganggu. Maka pesan saya, termasuk pesan agama, bukan pesan saya para hadirin, saya hanya penyambung lidah. Pesan agama, anak-anak kita mesti dibimbing. Bukan hanya diperintah, kita bilang, ayo pelanggar, ayo ke masjid. Tapi tidak dinasehatin. Nanti kalau dilanggar di masjid, jangan gaduh, jangan berisik.
Begitu saudara-saudara, itulah orang tua yang bijak. Itulah orang tua yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Hadirin saudara-saudara, ya, di samping kita mengingatkan anak-anak kita ini yang di masjid, ya, yang dilanggar ketika mereka datang jangan gaduh. Ya kita pun juga enggak gaduh nih yang dewasa. Loh, memang yang dewasa bisa gaduh? Ya bisa aja saudara-saudara. Dia ngobrol kali dengan temannya karena dia enggak mengerti. Maka enggak boleh itu mengobrol ketika khotib sedang berkhutbah. Ada hadis Nabi yang berbunyi, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagauta." Apabila kamu mengatakan kepada teman kamu di hari Jumat, diam. Itu kan bagus. Kita mengatakan jangan berisik, diam. Dengan suara maksud saya. Sedangkan khotib sedang berkhutbah, Nabi bersabda, faqad lagauta. Kamu telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Padahal melarang jangan berisik kan bagus. Tapi Nabi tetap golongkan itu sia-sia. Karena akibatnya dia pun bikin gaduh melalui ucapan-ucapan tersebut. Ya paling kita bisa memberi isyarat begitu. Dengan isyarat telunjuk ya ke mulut untuk supaya diam. Itu masih bagus. Tapi kalau kita bilang diam, sama aja kita ribut saudara-saudara. Itu begitu hebat ini masjid. Ya, sesuatu yang dihormati, nggak ada kegaduhan. Bahkan saudara-saudara maaf ya, kalau itu ulama sebagian besar main rebana di masjid itu makruh. Saya nggak bilang haram, tapi makruh. Apa makruh? Sesuatu yang dibenci karena gaduh. Ya. Itu masjid dan musola supaya dijauhkan. Tapi nyatanya ya apa boleh buat. Mulai orang awam sampai orang alim. Ya. Jadi acara-acara kadang-kadang nggak luput dari rebana. Rebananya boleh saudara-saudara. Tapi kalau di masjid, peliharalah masjid. Dia punya kemuliaan. Dia punya kemuliaan. Apa kemuliaannya? Di situ tempat tenang. Orang ketika beribadah, maka ibadahnya saudara-saudara bisa khusyuk begitu. Tapi kalau gaduh, bagaimana? Ya. Nah ini, ya, kalau Anda ingin lebih jelas lagi, ada di dalam kitab yang namanya I'anatul Thalibin. Di situ dijelaskan bahwa makruh hukumnya main rebana di dalam masjid, walaupun acara apapun. Walaupun acaranya entah maulidkah dan sebagainya. Berbeda kalau bukan di masjid, di perumahan, entah di majlis taklim dan sebagainya. Kalau di masjid ini lain saudara-saudara. Maka saya bilang tadi, tempat yang paling mulia di muka bumi bukan istana, bukan hotel, bukan di mana-mana, tapi adalah masjid. Maka agama menyuruh peliharalah masjid. Ya. Masjid keagungannya, kemuliaannya supaya dipelihara. Jangan berisik, jangan buat gaduh. Saudara, ada hadis Nabi yang berbunyi, Iyakum wahaisatil aswab. Jauhilah oleh kamu masjid dari suara gaduh. Memang Nabi larang itu. Disuruh jauhin. Jangan sampai ada suara gaduh-gaduh di dalam masjid. Di dalam musola. Masjid dan musola tak ubahnya sama saudara-saudara. Hanya saja masjid ada Jumatan, musola tidak. Statusnya sama. Di situ ada tahiyat di masjid, di musola juga demikian. Di masjid ada i'tikaf, di musola juga tak beda para hadirin. Maka apa yang dilarang di masjid juga dilarang di musola. Nggak beda saudara-saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, bagi kita ini yang dewasa, ya semua orang punya HP. Maka tuh ketika berada di masjid hari Jumat, cobalah HP-nya dimatikan atau di format silent. Sehingga enggak mengganggu yang lain. Jangan sampai kita lagi sholat jamaah bunyi krang-kring. Mungkin nadanya nada musik. Jadi aneh saudara-saudara kedengarannya. Ya anggaplah enggak sholat itu udah kegaduhan. Apalagi lagi sholat. Bagaimana mau khusyuk? Sedangkan khusyuk rohnya daripada sholat. Saudara, sholat itu pahalanya bisa hilang sama sekali kalau nggak ada khusyuk. Kalau khusyuknya separuh, maka pahalanya separuh. Kalau khusyuknya nggak ada, maka nggak ada pahalanya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Apa itu khusyuk? Khusyuk menghayati bacaan yang kita baca dalam sholat. Apa yang kita baca dalam sholat itu kita hayati. Itu namanya khusyuk. Bagaimana bisa menghayati kalau gaduh, saudara-saudara? Inilah perlu. Yang pegang HP ketika hari Jumat, coba di format silent. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang baik, jalan yang diredhoinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.